Kompetensi yang penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang juga membawa perubahan menuju arah yang lebih sustain, Hmm, lanjutan. ya, kompetensinya adalah kalau dasarnya sebenarnya Iya, pertama dia harus punya values ya. values, Karena inti dari kepemimpinan itu kan influence, influence, mempengaruhi. Nah, kita mempengaruhi itu kalau dengan konsepnya transformasional mmm. itu letaknya bukan legalitas formal dan bukan kekuasaan, tapi lebih pada proses. Selamat datang di podcast Kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi UGM, tempat kita berbagi inspirasi dan ide-ide untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana generasi muda ini bisa mengambil peran penting dalam memimpin perubahan yang berfokus pada kelanjutan lingkungan dan sosial. Kita akan mengeksplorasi strategi dan langkah nyata yang bisa diambil agar kepemimpinan kita tidak hanya mengedepankan hasil jangka pendek, tetapi juga menjaga bumi dan kesejahteraan masyarakat untuk masa depan. Hari ini kita bersama narasumber yang ahli di bidang pengembangan dan perubahan organisasi, khususnya dalam ranah kepemimpinan dan dinamika generasi muda. Bersama kita hadir Bapak Sumaryono, Dr. Sumaryono MSI Psikolog sekaligus dosen yang memiliki fokus penelitian mendalam dalam kepemimpinan, kinerja karir generasi Y dan Z, serta psychological safety di lingkungan kerja. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman praktis yang kuat, Bapak Sumaryono akan membantu kita memahami bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif bisa mempengaruhi kinerja dan perkembangan karir khususnya bagi generasi muda masa kini, hmm, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis bagi seluruh anggota tim. Selamat datang Bapak Dr. Ya, Sumaryono. selamat datang Mbak Hilda ya. Iya, Nah, kami sangat menantikan wawasan dan diskusi bersama Bapak. oke. Sehingga untuk memulai diskusi kita hari ini, Bapak dalam konteks kepemimpinan masa kini yang Hmm, dihadapkan dalam berbagai tantangan global, termasuk krisis iklim nih dan tuntutan keberlanjutan. Mungkin bagaimana Bapak melihat pergeseran paradigma kepemimpinan saat ini? ya. Apakah sebenarnya ada makna dari kepemimpinan yang berorientasi pada sustainability dan kenapa sih konsep ini menjadi sangat penting di era modern? Ya. Oke, terima kasih Mbak Hilda. Jadi di dalam perkembangan proses kepemimpinan saat ini itu kan eh, apa faktor yang paling menjadi perhatian adalah keberlangsungan atau bahasa tadi sustainability ya. Eh, jadi pemimpin-pemimpin yang secara kebijakan dan tindakannya itu concern betul dengan masalah-masalah yang terkait dengan pro lingkungan. Jadi ada kesinambungan, ada keberlanjutan, dan ada tindakan-tindakan yang memang perlu diperhatikan dari sisi organisasi untuk memperhatikan ini perhatian betul pada uh, kelestarian lingkungan. Dan apakah itu bisa diterapkan di dalam organisasi? Saya rasa sangat memungkinkan. Contoh misalnya Iya. ya, contoh dalam arti ketika kita bicara tentang penggunaan berbagai hal yang sebenarnya itu rusak tetapi eksploitasi terhadap lingkungan itu akan terjadi. Misalnya dengan adanya paperless Paperless, itu otomatis membuat kita tidak akan banyak menggunakan bahan-bahan alam untuk jadi kertas kan. Dan sebenarnya dengan paperless ini keberlangsungan mungkin bisa terjadi karena memang secara habit anak-anak muda itu sekarang itu kan ya semuanya berbasis di IT ya. Iya. Otomatis paperless itu tidak menjadi sebuah paper itu tidak menjadi sebuah kebutuhan kayak zaman dulu. Cuma Jangan. masalahnya sering itu masih
debatable-nya itu gini, beberapa arsip yang bersifat misalnya keuangan itu ada harus harus ada nyata gitu. Nah, itu yang gimana kita berpikir bahwa misalnya proses arsip-arsip itu justru tidak perlu menggunakan ini, dan bagaimana prosedur-prosedur proses auditing itu bisa menerima secara legal. Berarti secara tidak langsung kalau sekarang itu kan sudah era digital ya Bapak ya. Udah sekarang tuh segala arsip yang mungkin telah dimention sebelumnya itu sekarang sudah bisa dibuat digital. Itu juga berpengaruh pada lingkungan juga ya, karena akhirnya bukan cuman akses yang akhirnya kita dapatkan kalau digital, tapi juga ternyata itu sangat pengaruh dengan sustainability seperti itu. Jadi selain itu bisa juga kita perlu. Jadi fungsi leader itu kan influence ya. Iya. Kita bisa juga green office ya. Harusnya untuk kantor-kantor berbasis lebih penerangannya itu apakah harus dengan konsumsi listrik yang itu akan berdampak pada mungkin bahan-bahan ya seperti batu bara dan sebagainya, dan itu otomatis kan sumber-sumber alam kan gitu. Maksudnya itu sumber daya alamnya yang akan kena gitu ya. Nah, apalagi dengan budaya anak muda sekarang kan yang namanya office itu lebih bersifat tidak kaku, dan kita bisa dimanapun gitu kan. Betul. Bahkan di beberapa tempat itu sudah mulai misalnya kita nggak harus di ruang kayak gini kok, kita bisa kantor di taman dan sebagainya. Nah, ini habit-habit seperti itu yang perlu di-influence gitu. Jadi sebenarnya fungsinya leader itu kan values ya, lebih ke bagaimana membangun sebuah values. Nah, tentang implementasi atau tindakannya yang harus sesuai dengan values gitu, yang sudah ditegakkan gitu ya. Nah, itu harusnya banyak berkurang kalau apalagi kalau sistem mungkin model open office, model teman-teman pengen bisa bekerja di manapun gitu kan. Itu salah satu dukungan yang sekarang mungkin aja terjadi. Jadi ada unsur ecological gitu ya, yang perlu diperhatikan. Kemudian ada unsur efisiensi. Ya, efisiensi. Kayak contoh kasus ada di Jakarta itu ada sebuah kantor yang tadinya itu dia di seputaran segitiga emasnya Jakarta ya. Segitiga emasnya Jakarta itu ya Tamrin, Sudirman, Gatsu gitu kan. Nah, kemudian ketika itu dipindah ke areal anggap aja dipindah ke, nyebut lokasi nggak apa ya, ini contoh aja di BSD gitu ya, atau di Cikarang atau di mana ya, yang itu alokasi kantornya mungkin tidak sebesar atau segede yang ada di segitiga tadi ya. Tapi itu justru ketika dia memanfaatkan kadang pola kerjanya ada yang online offline, nah itu malah justru dalam satu kasus bisa menghambat efisiensi atau bisa mengurangi, bisa membuat efisiensi itu terjadi lebih dari 30 sampai 50% dari cost yang seharusnya keluar. Kalau saya baca-baca ya ini Pak, dari sebelumnya sebenarnya yang karena kita bahas terkait kepemimpinan yang sustainability atau biasa disebut dengan green leadership. Ini saya baca itu lahir dari teori transformational leadership. Itu sebenarnya konsep sampai akhirnya ini berarti green leadership itu berkembang dari transformational leadership atau bagaimana Bapak? Bisa jadi ya, dalam arti gini, kalau bicara konsep transformational leadership, semula itu kan kalau kita tarik ke sebelumnya, itu kan bicaranya di awal-awal itu kan ada transaksional, kemudian ada transformasional, tapi sebelumnya ada X sama Y gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ini turunan dari bahwa orang yang dikelola itu
punya potensi, dia bisa memikirkan bersama menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, tapi itu ide-ide yang muncul itu harus dipicu juga dengan values-values dan karisma ya, teladan yang harus muncul dari para leader. Nah, justru dengan transformational leadership itu sebenarnya konsepnya kan bisa menginspirasi potensi yang ada di orang untuk berpikir mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, salah satu permasalahannya di kita hari ini di konsepnya green leadership itu atau di green atau sustainability tentang alam kita itu ya nggak bisa hanya dipecahkan oleh para leader menginspire, terus muncullah ini. Jadi kalau isunya itu kan sebenarnya isu tentang sustainability, tapi cara mengelolanya itu melalui konsep salah satunya transformational leadership gitu ya. Itu. Jadi dan inspirasi ya Bapak ya. Ya. Lalu jika nilai-nilai sustainability ini diintegrasikan dalam gaya dan praktek kepemimpinan di sebuah organisasi itu dampak seperti apa Pak yang muncul terhadap kinerja organisasi itu sendiri? Ya, kinerja itu kan ada, kalau dalam konsep itu kan dikendalikan oleh 3 faktor ya. Satu, ability, jadi kemampuan seseorang menunjukkan kinerjanya. Yang kedua itu motivation, itu masih dalam diri orang itu. Jadi kalau bahasa saya seringnya menyebut willingness to perform. Ya. Nah, fungsi dari leader itu adalah dari sisi opportunity. Jadi dia memberikan kesempatan kepada individu untuk bisa memunculkan capability dia dan memotivasi dia untuk memasukkan unsur sustainability, unsur keberlanjutan, unsur kelestarian sebuah kondisi yang harusnya terjadi itu itu di ranah opportunity ini, dan opportunity ini dipicu penyebabnya para leader. Gitu. Para leader itu memfasilitasi proses itu. Nah, kalau itu bisa, maka kinerjanya akan terjadi, orang itu akan terjadi. Dan kalau bicara sustain itu kan gini ya, kalau kita berhasil efisiensikan proses yang ada di kita dengan menggunakan sumber daya yang kalau bahasa orang energi itu yang terbarukan. Misalnya kayak tadi open office katakanlah, atau green building katakanlah gitu. Nah itu otomatis ini ya, cost yang kita keluarkan itu menjadi tidak eksesis ya, tidak berlebihan, dan membuat itu malah nanti bisa dioptimalkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ini para karyawan, gitu. Kan alamnya lingkungan kerjanya jadi sehat, dia juga bisa mengefisiensikan hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Misalnya kalau dengan sehat orang menjadi tidak mudah sakit, nah kemudian proses produktivitasnya akan lebih muncul dengan optimal. Gitu. Berarti bicara soal kepemimpinan nih yang nantinya berwawasan jangka panjang dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, mungkin tentu aja ada keterampilan khusus nih yang dibutuhkan. Menurut Bapak Sumaryono mungkin apa kompetensi yang penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang juga membawa perubahan menuju arah yang lebih sustain? Lanjutan. Ya, kompetensinya adalah, kalau dasarnya sebenarnya pertama dia harus punya values ya. Karena inti dari kepemimpinan itu kan influence, mempengaruhi. Nah, kita mempengaruhi itu kalau dengan konsepnya transformasional itu letaknya bukan legalitas formal dan bukan kekuasaan, tapi lebih pada proses values apa yang dibawa. Nah, kompetensi yang harus disampaikan adalah
kompetensi komunikasi untuk menyampaikan values itu pada orang lain sampai pada tahap tidak hanya sosialisasi tetapi lebih pada proses internalisasi, dan itu muncul pada kesadaran orang untuk bisa menerima apa yang dikomunikasikan oleh para leader. Jadi kemudian juga leader itu kan fungsinya satu, dia bisa menginspire. Kedua, ketika ada sebuah problem dia harus bisa mengambil keputusan sehingga dia bisa kemampuan untuk memikirkan cost and benefit dari sisi sustainability tadi. Ya. Misalnya dalam praktek ini ya, di proses kepemimpinan, anggap aja ketika seseorang diminta untuk mengambil keputusan dalam menghadapi problem yang mungkin sekarang sering terjadi ya. Anggap aja kalau terkait dengan konsep sustainability itu, gimana sih caranya membuat karyawan itu well-being, katakanlah gitu. Nah, ketika ini buildingnya itu punya keterbatasan dalam arti sehat secara lingkungan, otomatis itu akan menjadi persoalan tersendiri. Oleh sebab itu beberapa kebijakan di organisasi kadang memutuskan untuk proses kerja itu di beberapa tempat sekarang pakai model kadang indoor, kadang outdoor gitu. Artinya karyawan juga diberi kesempatan untuk menikmati satu suasana di luar. Itu sebenarnya tidak sekedar refreshing, tetapi itu lebih pada proses supaya mereka itu bisa mengoptimalkan situasi ya keterkungkungan kalau di kantor dengan di luar gitu. Hybrid ya Pak, sekarang banyak. Bisa ada hybrid, bisa juga kadang di beberapa di Jakarta sekarang ada beberapa yang diberi kesempatan pola kerja rapat itu di area terbuka, di sekitar kantor dan sebagainya. Itu bukan sekedar untuk cari suasana, tetapi justru membuat mereka itu bisa dari sisi kesehatan juga akan dapat gitu. Seringkali tantangan itu kan bukan hanya terkait pada pribadi pemimpinnya Pak, yang lebih sering di-highlight gitu, tapi bagaimana ia bisa menginspirasi tim seperti yang disebutkan Pak Mario tadi untuk ikut peduli terhadap isu sustainability. Mungkin adakah strategi yang menurut Bapak paling efektif untuk membangun kesadaran dan semangat kolektif dalam tim sampai akhirnya mampu untuk acting bersama dengan pemimpinnya, leadernya seperti itu? Kadang-kadang ada pendekatan memaksa ya, gitu, dengan regulasi atau dengan aturan. Contoh kasus ya, misalnya saya ingat waktu dulu mungkin belum muncul green leadership itu sebagai isu, tetapi bagi saya leader saya itu aware betul dengan konsep lingkungan. Dulu itu contoh sederhana, belum ada zaman paperless. Kami dulu itu kalau di kantor itu dipaksa untuk mengurangi jumlah kertas, penggunaan jumlah kertas. Caranya itu sangat sederhana. Satu, jadi ketika mau mendiskusikan bahan yang keperluan internal, itu syaratnya satu, harus pakai kertas bekas. Gitu. Jadi baliknya itu. Iya, dibaliknya. Nah, yang kedua, undangan. Kalau dulu kan undangan masih kayak sekarang kan pakai ini ya. Kalau dulu undangan itu cuma satu kertas gitu. Ada satu kertas dan itu undangannya ditulis. Namanya misalnya satu departemen ada 20. Nah, nama itu ditulis sudah semua. Dalam di satu situ undangan. Dalam satu gitu. undangan. Sudah kertas bekas satu lembar. Satu lembar. Terus habis itu pengumumannya misalnya rapat tanggal sekian gitu ya. Terus tanda tangan. Nah, ini nanti diedarin. Misalnya kita satu departemen itu ya. Ini ada undangan nih. Nah, setiap kita menerima, kita itu tanda tangan.
di belakang nama kita. Di belakang nama. Itu artinya kita sudah membaca, Menerima informasi itu ya ya, Pak ya. dan punya kewajiban memindahkan agenda itu ke agenda kita. Karena kita dulu dikasih agenda, ya, Oh, agenda iya, iya. buku kecil itu di situ. Nah, kalau tanda tangan dan besok dia nggak datang, Iya. pasti akan ditanya kenapa. Iya. Kalau tidak ada alasan, itu akan kena waktu itu ya ditegur oleh atasannya. Jadi leader itu kadang-kadang untuk menegakkan sebuah values bisa jadi dia pakai aturan memaksa. Memaksa Itu ya, Pak. kalau secara hierarki memang agak ada gap. Tapi Iya. kalau misalnya kolegialisme itu terjadi, artinya secara jarak itu enggak, misalnya sama-sama lulusan S1 gitu ya, pada level itu ada staff itu barangkali pendekatannya enggak memaksa, tetapi lebih pada proses mengajak. Nah, mengajaknya itu sentralnya tidak harus dari leader. Leader tidak harus dari Nah, pemimpin. misalnya kayak dulu seingat saya ketika kita misalnya belajar tentang sesuatu ya baru, itu topikal itu dibagi per minggu. Jadi nanti minggu ini siapa yang akan memantik diskusi dulu. Nah, nanti terus dan budaya itu menjadi budaya saling sharing tentang ilmu, sharing knowledge tentang ilmu itu terjadi. Nah, saya rasa juga kondisi seperti bagaimana membuat kondisi green awareness terhadap kelestarian lingkungan itu terjadi, itu juga bisa digilir model seperti kalau di kantor ya. Siapa yang menginisiasi misalnya tentang efisiensi penggunaan AC misalnya. Nah, mungkin bisa dilombakan juga. Dilombakan tentang mekanisme pembuatan SOP penggunaan AC. Ini harus aturan yang enak mulai jam berapa dengan kondisi apakah kita perlu pakai AC atau tidak. Gitu. Kalau green building kan sering tidak pakai AC walaupun ada AC. Ada AC gitu. Bukan menghilangkan tapi mengurangi dulu gitu ya Pak. Nah, atau ya misalnya kayak kita kan sering pagi-pagi itu menghidupkan AC 18 gitu ya. Nah, mungkin perlu dikaji dulu sebenarnya yang pas berapa dan pengkajiannya itu bukan instruksi tapi bisa di empower kepada anak buah atau orang anggota-anggota tim untuk mari kita kaji nih yang paling tepat jam sekian berapa. Nah, itu kemudian bisa dilakukan secara bersama. Kalau kita tarik dalam konteks di Indonesia nih Pak, mungkin kan tentu ada tantangan-tantangannya tersendiri ya Pak. Terus kalau menurut pengamatan dan pengalaman Pak Sumaryono, mungkin apa tantangan terbesar nih dalam menerapkan kepemimpinan berkelanjutan atau green leadership di Indonesia, baik sektor publik maupun swasta? Oke, kalau jadi memang kita harus membedakan ya, swasta sama publik itu budaya organisasinya agak berbeda. Berbeda ya. Kalau di sektor publik barangkali unsur memaksa dengan aturan regulasi-regulasi itu menjadi sebuah tuntutan. Jadi karena apa? Konsep di publik itu sering paternalistik. Jadi tergantung leadernya. Ya gitu ya. Nah, kalau di teman-teman di entah itu swasta, entah itu NGO, NPO, itu situasi kolegialisme itu bisa membuat kita bisa mengembangkan pengambilan keputusan di dalam kebijakan kepemimpinan berbasis kelestarian alam itu melalui proses partisipatif manajemen. Ya. Apakah di publik tidak bisa? Bisa. Dan itu sangat tergantung pada kematangan atau maturitas para follower. Ya, jadi ya karena kalau di publik itu kadang-kadang terjebaknya itu lebih ke ini loh, SOP itu dianggap sebagai sebuah hal yang harus dipatuhi secara secara kaku.
Ya, ya. Nah, tapi kalau di swasta Swasta. juga dipatuhi, tapi Iya, bisa dievaluasi berdasarkan kebutuhan pengembangan. benar. Nah, tapi ada beberapa pemerintah daerah, ada beberapa tempat-tempat layanan publik yang sekarang sudah mulai berubah. Jadi tergantung budaya Budaya organisasinya, organisasi masing-masing. tergantung pola kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang dipakai oleh para leader. Mungkin kalau tadi sebelumnya sudah diberikan studi kasus terkait green awareness dan green leadership, adakah Pak contoh mungkin tokoh yang besar gitu yang sebenarnya memiliki karakteristik yang paling dekat atau malah persis seperti green leadership yang memang sekarang ini fokusnya ke sustainability seperti itu? Tokohnya siapa ya? Dulu itu ada satu tokoh yang selalu aware terhadap lingkungan. Lupa saya, kalau nggak salah Pak Mokhtar Kusumaatmadja apa. Dia memang concern dengan lingkungan ya. Dia pernah jadi menteri terkait dengan itu. Itu di dalam mengambil kebijakan-kebijakan basisnya adalah bagaimana menjaga lingkungan itu diimplementasikan di dalam kebijakan-kebijakan di aturan, gitu ya. Saya lupa salah satu karena ini udah lama. Kalau yang baru ini lebih melihat ini sih, sustainability-nya itu ke arah supaya kan kelestarian itu bisa berbasis yang namanya kebijakan pro lingkungan itu kan ini banyak praktek yang dia itu menghindari penggunaan bahan-bahan yang istilahnya itu justru akan Merusak lingkungan. memberi dampak kepada lingkungan. Siapa tokohnya ya? Tokoh kalau di dunia bisnis itu nanti mungkin aku ada Kalau beberapa. trennya kan sekarang memang sebenarnya sudah banyak ya Pak, misalnya kayak penggunaan plastik gitu dalam kita belanja itu mungkin ada beberapa supermarket yang sudah menerapkan membawa kantong sendiri seperti itu. Iya. Itu sebenarnya juga influence dari green leadership gitu ya Pak? Bisa. Tapi sebenarnya bisa juga misalnya gini ya. Dulu juga ada pernah di dunia bisnis itu yang simple itu ini loh. Kalau dulu kita boarding pass itu kan selalu harus kertas fisik ya. gitu ya. Nah sekarang kan enggak. Ya, terus bisa scan gitu. Dulu ketika kita naik kereta itu kan harus nyetak tiket dan sebagainya. Sekarang kan kita masuk tanpa lihatin tiket, kita wajah juga bisa. Ya, Terus kalau dalam konteks plastik tadi, ada beberapa negara yang menurut saya menarik gitu. Misalnya ya, beberapa kasus kita itu kan ini menghilangkan kebiasaan orang pakai tas plastik di Indonesia itu kan tidak mudah. Iya, susah sekali ya. Iya. Dan itu dimodifikasi di Singapura. Itu yang diubah itu adalah plastiknya. Jadi plastiknya dibuat plastik yang ramah lingkungan. Memang jadi mahal. Betul. Ya. Jadi mahal, tapi ketika ada plastik biasa pun itu plastik itu dikumpulin dan diolah lagi plastik-plastik itu menjadi salah satu sumber listrik di Singapura. Jadi diolah. Tapi ngolahnya kayaknya di daerah ada di laut gitu, Pak. Jadi semua plastik yang ada itu akan dia bakar dengan mesin tertentu dan itu panasnya itu untuk energi listrik dan itu untuk menerangi satu negara. Menerangi ini misalnya fasilitas penjalanan ya kayak kita lah ya. Kita sekarang ya. misalnya untuk luar itu kan mungkin bisa pakai sinar matahari misalnya gitu. Tapi kalau itu adalah jadi karena apa? Karena habit orang menggunakan plastik.
itu nggak mudah itu Iya. dihilangin. Apalagi negaranya besar juga, Ah, mungkin daerah-daerah tertentu sudah mulai bisa gitu, tapi untuk menyeluruh iya, satu Indonesia tuh memang perlu waktu gitu iya, ya. iya. Kemudian mungkin yang terakhir ini Bapak sebagai penutup, Mm-mm. mungkin kami ingin meminta pandangan perspektif dari Bapak Sumaryono untuk para audiens juga, Mm-mm. terutama generasi muda nih yang ingin mulai berkontribusi secara Ya, nyata. Apa langkah awal Bapak yang bisa mereka ambil menjadi pemimpin yang membawa perubahan baik mm, nantinya di tingkat lokal maupun di tingkat global? ya. Eh, yang pertama tentu harus apa, memperkuat values Values ya. bahwa kita itu harus menjaga aspek lingkungan. Terus, nah caranya sih gampang. Bagaimana kita terbiasa untuk ini, kalau di kota-kota besar ya, satu itu eh, membuat satu kebijakan yang memang betul-betul atau mengimplementasi kebijakan yang related lah dengan isu-isu yang ada di lingkungan. Makanya eh, sebenarnya kantor, ya katakanlah kantor-kantor yang bersifat open office, green building, atau kadang kita perlu juga membuat, kalau itu kan mungkin butuh biaya ya, pola Iya. kerja. Kalau memang tidak Kebiasaan. harus di ruangan, kalau di ruangan itu kan butuh Membutuhkan listrik, listrik AC gitu dan ya, sebagainya. lampu. Kenapa nggak kita misalnya diskusi di luar ruang ya. Jadi kayak kita lah ya, Open kayak space gitu ya, Pak ya. kalau saya biasanya kadang-kadang ngajak mahasiswa itu ya, nek iso diskusi tentang skripsi aja misalnya. Iya. Nggak usah di ruang, di taman juga Di nggak apa-apa. taman ya. Oh nggak ada sesuatu yang ini. Betul. Nah kalau untuk yang lain, ini yang dilakukan juga oleh pemuda-pemuda di luar maupun sekarang juga udah menjadi tren, itu ini mengambil pilihan pekerjaan yang tidak harus itu di kota besar. Dia bisa mengendalikan itu dari kota kecil ya. Dari kota Dalam kecil. arti saya lihat di Jogja ini banyak startup yang sebenarnya diproses di sini. Dan kalau di Jogja sendiri itu kan kebutuhan energinya nggak seperti yang ada di Jakarta ya. Betul, betul. Nah, dan masih luas gitu ya, Betul. masih bisa dilakukan di ini. Tapi kadang-kadang orang mengatakan bahwa karena di Jogja kenapa murah gitu, Murah tenaga ya. kerja gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga dia bikin kelas tapi online, itu satu. Iya. Yang kedua, contoh yang menarik kemarin menurut saya juga satu gerakan ya. Saya kemarin kan nonton Forestra. Forestra itu pementasan orkestra tapi di hutan, di Cikole gitu ya. Nah itu moto yang kenapa mereka melakukan proses itu? Karena mereka mengatakan bahwa justru konsep ini harus menyatu dengan alam. Gitu. Jadi nggak ada itu nggak Iya, ada kayak atap, iya, jadi nggak atap. ada apa Pentas-pentas pentas yang megah kayak gitu, kalau lampu atau pentasnya ada, gimana, iya lampunya benar. ada, cuma alami gitu ya, Alami alami dari gitu. Dan semangat mereka satu, istilahnya hutan harus lestari, tambang harus mati, gitu kan. wah, hutan lestari, tambang harus mati Enggak, gitu. tambang harus jangan menjadi sesuatu yang dibesar-besarin Besarkan, gitu. iya. Tapi kalau tambang nggak hidup, mungkin orang Indonesia juga nggak ya. Tapi menurut saya sebagai isu itu menarik, sehingga tidak mengagetkan ketika Iya. pas pesta Pora kemarin begitu ada Oh ya, ada itu ada isu isu, apa gitu kan, ya, kemudian itu kalau saya lihat sih bukan tindakan melawan, tetapi lebih betul, pada proses kesadaran betul. untuk Pernyataan menyadarkan sikap banyak dari orang musisi untuk gitu. ini ya. Itu dari musisi dan anak-anak muda bisa memulai prosesnya dari hal-hal yang kecil gitu ya. Ya walaupun Iya, kalau nggak ada yang support donasi ya konser nggak jalan. nggak jalan ya, betul betul. Tapi paling nggak punya prinsip.
Jadi Betul. salah satu prinsip yang kemarin waktu konser itu menarik saya satu, Hmm. tidak boleh membuang sampah sembarangan dan Sembarangan. sampah harus dikantongnya, Oh, kantongin. Gitu. dikantongin, dibawa masing-masing ya Pak. Nanti pembuangannya itu nanti itu Oh, kira-kira teman-teman. baik-baik. Oke. Mungkin untuk mengakhiri sesi ini, Pak Mariono ada closing statement juga Ya, untuk teman-teman sekalian ya, terkait green leadership atau green awareness ini nantinya. ya. Intinya sebenarnya pelestarian alam itu menjadi tanggung jawab kita dan semua generasi dan membuat itu menjadi satu values di dalam proses kepemimpinan itu wajib. Walaupun kadang itu tidak mudah. Contoh kasus yang kertas tadi, pernah suatu saat saya ajarkan di sini mahasiswa, saya minta untuk skripsinya harus pakai kertas bekas dulu kan. Itu ternyata juga banyak tentangan. Kalau sekarang saya juga melakukan, misalnya kalau ngeprint kalau nggak penting ya pakai kertas bekas. Betul. Berarti kalau kertas bersih ditulisi dulu. Ditulisin. Dipakai lagi gitu. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini teman-teman. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sumaryono MSc Psikolog atas wawasannya yang begitu mendalam dan bagaimana kepemimpinan yang sadar akan sustainability dapat menjadi kunci perubahan, terutama di tangan generasi muda saat ini. Jadi kita belajar bahwa pemimpin masa kini itu bukan hanya soal visi dan misi, bahkan strategi, tetapi juga keberanian untuk peduli gitu ya Bapak, dan bertindak untuk masa depan yang lebih baik. Jadi buat teman-teman yang juga mencari arah atau ingin berkontribusi, ingatlah bahwa perubahan ini tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar begitu ya Bapak, tetapi melalui tindakan yang kecil dan konsisten. Serta yang tadi sempat Bapak Sumaryono singgung juga terkait value yang harus kita punya ya Bapak terkait sustainability dan kemampuan terus belajar yang menjadi fondasi kepemimpinan sejati. Baik, mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Makasih Mbak dan Ida, terima makasih kasih teman-teman Bapak semua. Sumaryono.